Hai semuanya, balik lagi dalam video gue. Gimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja. Dalam video kali ini, gue mau bikin video preparation terhadap motor gue, yaitu Ducati Panigale, yang dimana nanti ya 2 hari atau 3 hari dari sekarang, gue akan pergi touring. Dan pergi touringnya itu kemana? Yaitu ke Pantai Pangandaran. Nah sebelumnya kan gue juga udah touring nih, mini touring. Waktu itu gue dari Jakarta ke Bandung, Jakarta, dengan menggunakan motor gue itu si Diana. Nah mungkin bagi teman-teman yang belum nonton, kalian bisa langsung nonton, klik linknya di atas sini atau gua taruh deh di deskripsi video kali ini. Biasanya apa aja sih yang gue preparein kalau misalnya gue mau touring dengan motor sport gitu kan, biar kalian juga ada bayangan. Nah dalam video kali ini gue mau sharing itu semua ke teman-teman semua. Tapi sebelum itu, yuk kalian bisa subscribe dulu channel ini. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasi belnya. Kasih like juga kalau misal kalian suka dengan model video-video seperti ini, video seputar dunia otomotif roda 2, khusus roda 2 ya. Jadi gue nggak bahas soal mobil segala macem. Jadi ya kalau begitu langsung aja kalian tonton videonya. Nah jadi gini guys, motor gua itu sebenarnya udah bener nih ya kan, karena waktu itu kan gua udah bikin video service soal Ducati gua, yang dimana waktu itu sempet trouble lah kurang lebihnya. Cuman sebenarnya ada skip satu part yang dimana gua itu belum gua perhatiin. Nah sektor apa sih yang gua skip gitu kan? Jadi motor gua itu sebenarnya itu kan tersematkan oleh ban Super Corsa, yang dimana sebenarnya itu kan kayak ban racing ya pada dasarnya ya, ban racing buat sirkuit only gitu kan, sama ya buat harian sedikit-sedikit oke lah, buat weekend only gitulah kasarannya. Soalnya juga kalau dari segi stylingnya, ban Pirelli Super Corsa itu ya bagus ya, dan mahal juga pastinya. Tapi kalau dipakai buat touring menurut gue itu kayak kurang cocok gitu guys. Nah dari situlah gue berniat untuk buat ganti ban yang lebih proper buat dipakai jalan jarak jauh. Dan ya udah, gue dari situ gue berniat untuk pergi ke bengkel modifikasi langganan gue, yaitu di Les Motor. So ya udah langsung di skip ke sana aja deh. Ya ini dia, Diana sedang dioperasi di Les Motor, bengkel modifikasi langganan seperti biasa. Ini gua itu lagi mau berencana buat ganti ban, karena kalian bisa lihat sendiri ini kan bannya sebenarnya bagus sih, Super Corsa gitu kan. Cuman kalau dipakai buat touring kayaknya nggak cocok deh, takut aja sih. Jadi better gue pengen ganti ke yang lebih aman, pakainya ban sesuai dengan voting kemarin yang kalian pilih ya, antara 2 pabrikan, Michelin atau Batlux. Nah ini dia guys, ban belakangnya sudah dilepas ya, kalian bisa lihat nih. Beuh, enteng. Belum diangkat padahal. Tuh, enteng kan tuh, terbuat dari ini, vibranium ini, velgnya ya, jadi ringan banget. Bannya bulat ya, keren. Setelah itu gue juga berencana kayak ganti oli aja sih, pakai shell seperti biasa ya. Untuk motor ini beserta dengan filternya. Ya namanya prepare ya buat touring nanti minggu ini, biar aman lah semoga, karena touring kali ini cukup jauh jaraknya. Kita tunggu dulu deh sampai kelar pemasangan. Nah gue sampai Les Motor itu udah tahu nih ban yang akan gue pilih, karena waktu itu beberapa minggu yang lalu lah gue sempat story di Instagram gue apa namanya kayak bingung gitu untuk memilih ban buat motor gue si Diana. Nah ini dia, kalian bisa lihat. Nah gue bingung antara pilih Michelin atau Bridgestone, dan kebanyakan dari teman-teman semua lebih memilih Bridgestone, yaitu Batlux ya, ban Batlux. Dan dari 2 merek ban tadi sebenarnya kalau dari Bridgestone gue akan memilih ban Batlux S22. So habis dari itu gue datang ke Les Motor, tanpa banyak basa-basi gue langsung memilih ganti ban Bridgestone Batlux S22, yang dimana kebetulan ready nih, ready stock barangnya. Nah ini dia bannya. Ban apakah itu? Ya betul, ban bulat dari Batlux Bridgestone S22. Ini ukuran 185, oh enggak ding, 180/55 untuk ban belakang, dan 120 per berapa? 120/70 untuk ban depan ya. Ini nanti bannya nih, bagus ya, warnanya hitam, cakep. Itu ada motifnya nggak sih, bisa custom warna gitu, warna ungu. Oke dia, ini dia sudah dipasang. Yuk Pak, cabut biar afdol. S22 gila ya, ban baru.
Mantap ya, tidak disponsori, ini beli sendiri. Nah, ban udah diganti nih guys, dan harusnya sih feelingnya jadi makin mantep, makin yahut karena juga ban baru kan. Jadi habis dari gua ganti ban, gua kayak sempet ngeliat part modifikasi yang cukup simple, yaitu di area Pro Guard ya, bagian stang kanan dan kiri. Karena kan di Diana waktu itu belum terpasang kan untuk kayak pemanis Pro Guard segala macamnya buat pelindung lever rem sama lever kopling. Jadi gua memutuskan untuk pasang juga, yaitu dari part carbon motor parts, yang dimana juga mereka menjual sebuah part Pro Guard untuk motor gitu kan, dan itu universal, bisa buat motor sport, matic, naked, apapun itu karena dia universal barangnya. Gua samain dengan tema warnanya merah gitu kan, jadi ujungnya kayak merah tapi karbonnya karbon glossy. Bagi teman-teman yang pengen cari part Pro Guard pemanis untuk motor kalian gitu kan, kalian bisa cek aja Instagramnya di Carbon Motor Parts. Ini dia, gua taruh linknya di deskripsi video ini. Oke, langsung kelar semuanya, masang segala macam. Dan untuk total biayanya sebenarnya sampai saat ini gue belum dikirimin billnya nih ya, karena gue juga jatuhnya pelanggan setianya Les Motor, jadi kayak bayar ya udahlah nanti aja gitu. Ya, terima kasih ya Bapak bos Les Motor yang ada di sana. Kalau misalkan nonton video ini, terima kasih banyak. Oh iya, abis itu setelah gua pasang Pro Guard, terus gua ganti ban, gua juga sempat di sana ganti oli guys, sama ganti filternya juga. Olinya kebetulan gua pakai oli Shell seperti biasa. Gua kan pecinta Shell gitu kan, karena memang gua nggak usah perlu jelasin banyak soal lagi tentang kenapa gua memilih oli Shell gitu kan ketimbang oli lain. Kalian harus coba sendiri, soalnya memang sudah mantep. So yaudah, habis dari sana gue langsung cabut pulang ke rumah, dan yaudah lanjut lagi di rumah untuk prepare hal yang lain. Oke guys, gue udah balik dari Les Motor, dan sekarang waktunya gue mau masang ini nih yang kemarin waktu itu gue beli. Gue sempat update di Instagram, jadi gue mau masang ini nih Kriga US Dry Pack Fit Kit khusus untuk Panigale 899 atau 1199. Ini barangnya gua khusus inden, dan cuma gua doang kayaknya yang inden ini. Tapi sebelumnya terima kasih RC Moto Garage dan Kriga Indonesia yang sudah mau membantu mencarikan barang ini, karena memang ini barang yang sangat sulit sekali di Indonesia. So ya, sekali lagi thank you. Dan kali ini gue mau masang, yuk kita pasang. Nah, kenapa sih harus pakai ini kalau mau pasang tailback di Panigale? Jadi gini, yuk ini kita buka dulu single seaternya. Nah, kan bingung nggak tuh lu kalau misal mau masang sesuatu ya, tali buat tailback itu gimana? Kebayang kan? Ini nggak ada nih buat iketan segala macam, dan di sininya pun ya udah begini doang tuh. Karena sejatinya motor ini memang motor sport, bukan motor touring. Jadi desanya pun juga mengikuti. Nah, makanya gua membutuhkan si alat Kriga tadi. Mana sih? Makanya nih gua memakai barang ini. Nah, ya udah sih, sebenarnya simple aja ya pemasangannya. Straightforward banget. Jadi nanti kurang lebihnya gini. Ini ibaratnya kayak adapter gitu deh, adapter tailback untuk tas Kriga. Ya, kalau gitu yuk kita pasang. Ini dia barangnya. Oke, kalau gitu kita lepas aja. Wow, gampang sekali lepasnya. Tuh, gini doang sebenarnya. Ada 4 buah sama ringnya juga nih. Nah, ya kan, ringnya cuma 2, dan tentunya pasangnya pakai kunci L Tekiro. Yoi, ini paling mantap dah. Kita pakai kunci L yang ukurannya kayaknya kecil, ini ukuran 3 mili sepertinya. Jadi ini dulu, si bautnya dulu, terus masukin ke sini, ya kan? Ini baru si ininya. Nah, jadi kayak gini nih. Nanti pasangnya di area bagasi motornya. Bagasi, ya gitu deh. Ya, ternyata tidak sesimpel yang gue kira. Jadi sebenarnya yang area sini tuh cepet ya, cuma kayak tinggal pakai ring, terus masukin baut sama si fitting kitnya dari Kriga ya kan untuk area belakang. Nah, cuman untuk yang area depannya itu sebenarnya pasangnya tuh di sini, gitu. Dan untuk masang ini sebenarnya kita juga harus bisa ngakses di area ini yang dimana, nah ini nih, yang baut-baut ini nih. Jadi mau nggak mau kayak gue harus ngelepasin seatnya, yaitu seatnya itu ya kan udah gue lepas karena cuma pakai satu tuh baut doang. Terus nanti ini gue ngelepasin ini baut 2 ini. Oke. Step berikutnya untuk bisa ngakses area yang tadi, kita harus lepas baut ini dulu nih. Baut ini satu sama yang di sini satu. Nanti jadinya bisa longgar gini. Seru juga ya. Ngotak-atik motor sendiri, mantap. Nah, setelah lepas tadi nanti jadinya begini nih. Tuh. Jadi kendor kan. Nah, untuk kendor ini nih kita biar bisa ngakses ke daerah itu. Nah, ini gue udah masukin ininya, kunci pas ukuran 10 ternyata. Jadi ya udah langsung kita puter saja deh.
sudah lepas guys, aman. Oke, back to the plan. Baru setelah itu kita pasang si fitting kitnya. Nah ini untuk fitting kitnya untuk area depan. Oke guys, sudah terpasang ininya tuh ya. Jadi memang di area ini sela-selanya cukup ini ya, cukup apa namanya, agak ruwet. Cuman untungnya nih Panigale bodi belakangnya sangat seamless banget ya buat ngelepasnya, yang nggak ada plek-plek gitunya gitu loh. Ngerti nggak sih, kayak nggak ada ceklekan-ceklekannya. Jadi kalau misalnya mau ngelepas cuma lepas bautnya, habis itu longgar dengan sendirinya. Udah cepet. Dan makanya nih gue nggak perlu ngebongkar area semuanya ini. Jadi ya itu poin plusnya. Habis itu baru nanti kita pasang di daerah yang ini nih. Ini dia nih alat yang ngebantu gue untuk ngebongkar-bongkar si Diana. Mantap ya. Sudah terpasang semua guys. Ternyata ya cukup straightforward juga sih sebenarnya ya. Walaupun memang kita harus mengakses ini tuh harus ya longgarin ini dulu nih, bodi belakang ini sampai harus lepas seat jok utamanya. Tapi ya overall ternyata masih mudah gitu, bisa dilakukan di rumah untuk masang sendirinya. Lalu untuk ininya area belakangnya, karena kan itu juga harus ditutup kan. Nah ini tuh gua kalau ngeliat dari si Kriganya ini, dia pakai ini, pakai jok aslinya. Karena kalau misalnya pakai ini kayaknya nggak bisa deh, tapi nggak tahu ya, kita coba pakai yang ini dulu deh, karena gue pengen nyontoin aja sesuai dari gambarnya ini. Jadi sudah terpasang ya, ini dia seat belakangnya pakai seat boncengers dulu. Karena kenapa nggak pakai ini, supaya nanti kalau misalnya ditaruh di tailback Kriganya itu nggak bikin lecet si ini single seatnya, karena dia kan bukan kayak jok kulit gitu kan, halus gini. Kalau gini kan kayak ya plastik, nanti lecet takutnya. So ya, jadi diputuskan pakai ini dulu. Cuman ya keren juga lah Panigale ini pakai seat boncengers. Ada juga sih sebenarnya foot packnya, cuman kan dilepas. Final resultnya si Diana nanti kalau touring besok. Jadi ini ditambahin lagi part ProGuard dari Carbon, yoi. Part andalan gue, guys, Carbon guys. Part modifikasi motor, merek lokal, buatan dari Les Motor, kualitasnya Yahoo. Pokoknya langsung cek aja Instagramnya Carbon Moto Parts, yoi, keren. Ini juga ban udah gua gantikan ke ban Batlux S22 ya, yang ukurannya 120/50, 50 kali 55 gitu. Terus yang belakang 180, dan ini adalah ban yang menurut gua paling Yahoo dipakai di jalanan perkotaan, touring ataupun sirkuit. Dan tadi setelah udah dipasang terus gue coba di jalan, aduh rasanya enak banget. Walaupun memang tidak setajam kayak Super Corsa ya, tapi ini jauh lebih better lah karena dia ada grip. Karena ini juga bagus untuk di jalanan basah kalau misalnya nanti touringnya hujan. So that's why gue ganti ban yang lebih proper seperti ini. Overall seperti ini untuk pemasangan ininya, fitting kit dari Kriga. Karena gue kan punya US dryback yang US 30, jadi nanti tailback gue taruh di situ. Yoi, ini waduh, gila keren banget, parah. Ini buat thumbnail dulu deh. Yes, paketnya datang yang ditunggu-tunggu. Apakah ini? Yuk mari kita buka. Dan motor pun udah gue siapin. So ya, mari kita buka. Kita buka. Sorry ya guys, ini hari berikutnya by the way, dan ini gue baru bangun. Wah, cakep. Thank you RC Moto Garage dan Kriga Indonesia. Ya, ini tidak ada endorse-endorsean, jadi gue beli dengan duit sendiri. Tapi thank you sudah menyediakan barangnya, karena ini barangnya cukup sulit. Ini dia guys, barangnya Kriga US 10 Dry Pack. Gue punya itu yang udah tertempel di Diana, itu adalah US 30. Itu angka itu menunjukkan kapasitas liternya. Kalau US 10 dia 10 liter, otomatis dia lebih kecil. Dan kalau US 30 dia yang paling besar, yang 30 liter. Dan tas ini tuh, tas tailback ini dia full waterproof. Dan gue sukanya dari Kriga itu adalah dia tasnya cukup modular, jadi bisa kayak ditempel di mana aja. Yang penting sesuai dengan settingan yang ada di opsi tas Kriga ini. Kayak misalnya nih, kalian bisa lihat ini tuh, dia kayak bisa sambung menyambung. Ya udah kalau gitu kita buka aja kali ya bro. Bagus ya packagingnya yang ini. Nice. Ini dia bro. Jadi dia bahannya full Cordura, sama dengan yang US 30 full waterproof. Kalau ngomongin harganya berapa? Lumayan sih. Ini aja US 10 harganya 2 jutaan. Kalau yang US 20 yang 20 liter itu 3,4 juta, dan US 30
itu 3,6 3,7 jutaan. Jadi memang harganya cukup pricey, tapi menurut gua kalau kalian beli barang ini tuh jatuhnya investasi. Kenapa? Karena kalau misal kalian yang demen touring pasti butuh banget yang namanya luggage untuk dibawa, ditaruh di motor gitu kan. Dan itu barangnya pun juga jangan ecek-ecek saran gue, karena ya pasti kita ngelewatin jalanan atau medan cuaca yang ya hujan lah, ya jalan rusak lah, dan ini tuh bahannya tuh rigid banget sesuai dengan purpose-nya gitu kan, dibikinin tas seperti ini. Gua kenapa beli lagi tas ini? Kenapa? Karena kalau misal gua taruhin semua barangnya di US30 di tas gue yang gede itu di tailback, takutnya nanti nggak muat dan jadinya gede banget. Jadi ya better gue nambah lagi satu. Jadi yang ini tuh adalah barang-barang esensial yang dimana gue sering buka tutup. Jadi gue taruh jas hujan, taruh visor helm, pokoknya barang-barang esensial yang dimana gue akan pasti sering ngebuka tutup tas ini. Enaknya Kriga kalau kita udah punya salah satu saudara tas dari Kriga, kita bisa langsung nempelin tanpa harus memakai tali yang sudah diberikan dari si Kriga ini. Nih guys, jadi kayak gini kalau udah dipasangin dengan tas gue yang lebih gedenya yang Kriga ini tuh, jadi dia bisa saling nyambung gitu bagusnya. Ini karena masih kosong aja, jadi gue kayak masih mencoba untuk mengira-ngira nanti pemasangannya seperti apa. Jadi paling nanti kurang lebihnya gue pasangnya begini. Dan memang kalau yang US 10 sama yang US yang paling gedenya US 30 secara kualitas menurut gue lebih bagus US 30 karena dia kan yang paling mahal. Tapi basically sih ini udah lebih dari cukup karena ini tasnya memang untuk purpose buat riding jarak jauh sih, jadi sip banget deh. Nah nanti yang di sini gue pakai tank bag ya. Nanti akan gue kasih lihat previewnya kalau misalnya udah terpasang semua luggage di motor gue yang ini. Nah jadinya kurang lebih seperti ini motor gue kalau dipasangin sama tailback dan tank bag. Untuk tank bag sendiri ini gue pakai 7 gear. Banyak banget teman-teman yang nanya nih pakai merek apa. Nih gue pakai 7 gear ya guys. Ini bagus banget. Tank bagnya ini dia kecil, compact, tapi banyak muatan yang bisa dimasukin gitu. Nah ini gua untuk spot ini biasanya gue buat naruh baterai GoPro ya kan. Terus untuk yang spot sini gua buat kabel charger sama kacamata. Kalau di dalamnya biasanya macam-macam sih, toolkit, terus sanitizer gitu-gitu ya kan, normal. Biasanya gue juga taruh kamera aksinya di sini, GoPro gitu-gitu. Jadi ini yang istilahnya tank bag yang isinya langsung gue bisa ambil gitu. Jadi kayak barang-barang esensial hampir semuanya di sini. Karena gue kalau riding touring sekarang udah jarang banget gue bawa tas waist bag. Jadi gue pakainya tas tank bag ini yang dimana tuh gampang banget ininya tuh langsung naruh. Tapi dia kuat juga guys, si magnet ini cukup kuat. Untuk sebuah barang lokal ini bagus banget menurut gua, worth it lah, value for money banget. Nah untuk ini segmen tailback ini Kriga US 30 yang untuk 30 liter kapasitasnya, ini US 10 yang untuk 10 liter kapasitasnya. Nah yang untuk ini gua taruhinnya itu jas hujan, sendal, terus visor bening gitu kan, sama ada tas kamera yang dimana mungkin kalau misalnya di sini nggak muat, gue taruhnya di sini karena di sini juga easy access, tinggal dilepas strapnya segala macam langsung buka gitu kan. Dan yang kalau yang ini yang gedenya, nah ini baru yang kayak ya baju, terus gadget. Gue juga bisa naruh drone, bawa laptop 14 inci di sini masuk. Pokoknya untuk barang bawaan yang begini, ini gue bisa setting untuk semingguan gue touring lah. Seminggu ini cukup banget barang bawaan masuk ke sini semua. Jadi ya kurang lebih seperti ini nih guys nih. Preparation kalau misalnya touring pakai motor Panigale. Cakep banget sih emang motor, estetik. Kayaknya baru gue doang nih kayaknya model begini di Indonesia. Kayaknya ya beginilah guys kurang lebihnya. Terus untuk HP gue sendiri, karena ini gue rekamnya lagi pakai HP gitu kan. Ini gue taruh di sini pakai X-Guard karena ini gampang banget naruhnya. Ya paling seperti itu aja. Nanti gue kasih gambaran fotonya seperti apa kalau naruh HP di situ. Phone holder yang gue pakai X-Guard karena sangat simpel sekali. Dan yuk kita lihat lagi sekeliling nih kayak gini guys. Dan ini bisa digunakan sebagai spatboard dan ini pasti kotor ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini guys Panigale kalau dipakein mode touring yoi. Kayaknya cuma Diana doang nih yang Panigale di Indonesia tapi dipakai buat mode touring dengan segala setup yang seperti ini. Keren. Jadi guys kurang lebih seperti itu aja untuk preparation terhadap motor gua, motor sport yang benar-benar ya motor sport tulen ya, motor balap sih kasarannya juga, karena kan Panigale itu sama sekali fokusnya untuk sirkuit, tapi sama gua rubah ke mode touring. Jadi biar kalian juga ada gambaran kalau misal kalian mau touring dengan motor sport
apa aja yang harus di-preparein. Kalian juga sudah punya gambaran dari luggage-nya, barang yang mau dibawa, ya kan, kayak model tailbag, tank bag, terus servis segala macamnya, terutama di sektor kaki, ban segala macam. Itu penting banget guys. Jadi sekali lagi kalau misalkan kalian mau touring jauh dengan motorsport, please check your bike dari luar sampai dalam. Pokoknya dicek-cek biar tidak ada trouble ketika nanti jalan touring dimulai. Ya udah, paling segitu aja guys. Semoga informasinya berguna dalam video kali ini. Kalau begitu nanti dilanjutin sama episode pertama gua touring ke Pangandaran. Harusnya sih tayang hari ini juga. Jadi kalian stay tune terus di channel gua ini. So ya udah, sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye. Peace.